Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kelancaran bagi kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, salah satu bagian dari rangkaian kegiatan bulan Ramadan di sekolah kita SD Darul Hikam Bandung pada hari ini Jumat tanggal 8 April 2022 kita akan mengikuti program berbagi ilmu yaitu acara guest teacher. Perkenankan, saya Sarati Famazaya untuk memandu acara ini dari awal hingga akhir nanti ya. Sebelum acara ini dimulai, seperti kebiasaan kita di Darul Hikam, mari kita bertadarus Al-Quran yaitu surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75 yang akan dipimpin oleh Hasna dan sari tilawah oleh Nashwa. Kami persilakan untuk Hasna dan Nashwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita membaca surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum illal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' wa ni'ma ajrul amilin. Wa taral malaikata hafina min haulil arsyi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, Salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah padamu. Berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya dan mewariskan bumi di akhirat ini kepada kami sehingga dapat menempati surga sesuai dengan kehendak kami. Surga adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal saleh. Engkau Nabi Muhammad akan melihat malaikat melingkar di sekeliling arsy. Mereka bertasbih sambil memuji Tuhannya. Urusan di antara mereka seluruh makhluk diputuskan dengan hak adil. Ketika itu dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan keberkahan dari ayat-ayat tersebut. Baik, selanjutnya menyanyikan Mars Darul Hikam. Teman-teman dan hadirin semua ikut menyanyikan dengan tetap menggunakan mode mute ya.
sini tempatku menuntut ilmu, menempa diri, menggapai mimpi, wujudkan meraih harkat tertinggi. Perguruan Darul Hikam membangun jati diri Indonesia, berakhlak berprestasi tanpa para ilahi, dipersada hidup beriman. Kamilah generasi penerus bangsa ini, disiplin, jujur, ikhlas berbagi. Masa depan terbentang penuh dengan tantangan, kami siap di depan. Perguruan Darul Hikam, di sini tempatku menuntut ilmu, menempa diri, menggapai mimpi, wujudkan meraih harkat tertinggi. Perguruan Darul Hikam membangun jati diri Indonesia, berakhlak berprestasi tanpa para ilahi, dipersada hidup berdiri. Kamilah generasi penerus bangsa ini, disiplin, jujur, ikhlas berbagi. Masa depan terbentang penuh dengan tantangan, kami siap di depan. Darul Hikam. Selanjutnya, pengantar dari Kepala Sekolah, Ibu Ruri Sundari, MPD. Kepadanya kami persilakan. Iya, terima kasih Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana kabarnya anak-anakku yang hebat, luar biasa. Senang sekali nih Bu Ruri bertemu dengan kalian lagi. Setelah tadi Bu Ruri masuk ke room adik kalian di kelas 1. Alhamdulillah nih bisa ketemu sama kakak-kakaknya di sini. Alhamdulillah. Nah, gimana nih? Izin Bu Ruri ya, nyapa dulu ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kalian sudah hadir pemateri kita, Bapak Guntur. Pak Guntur mungkin nggak tahu nih, nanti bisa ditanyakan ya kalau di Amerika sekarang jam berapa ya? Lagi saumkah? Lagi proses mau buka atau Bu Ruri juga belum tahu. Nanti kita cek sama-sama, kita tanyakan. Alhamdulillah juga di sini ada Bapak Ibu guru, terima kasih yang sudah hadir dan anak-anakku hebat, luar biasa. Alhamdulillah kita memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan ya. Senang sekali alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bisa merasakan bulan puasa di Ramadan kali ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang harusnya kita bisa isi bulan Ramadan ini bisa lebih bermakna dan insya Allah sekian banyak program yang nanti insya Allah akan yang disiapkan oleh SD Darul Hikam untuk mengisi Ramadan kita sampai nanti di minggu ketiga. Nah, tentunya anak-anakku yang hebat dan luar biasa dari berbagai banyak program Ramadan di SD Darul Hikam, salah satunya yang menarik ini adalah hari ini. Karena apa? Karena kita akan bertemu dengan salah satu narasumber kita yang luar biasa nih, yang sengaja kita kontak dari Amerika untuk bisa berbagi pengalaman. Kalau puasa di Amerika kayak gimana sih? Terus apa bedanya puasa di Amerika dengan di Indonesia? Apakah puasanya sama nih kalau misalnya kita puasanya dari jam 6, buka lagi jam 6. Nanti kalau di Amerika kayak gimana? Nanti kita akan sama-sama dengarkan. Terus kita juga bisa nanya nih, bisa cari tahu ketika kalau kita di Indonesia mungkin lingkungannya sudah banyak sekali muslim ya. Kalau di Amerika kita tahu tidak semua muslim itu, agama Islam itu masih menjadi agama minoritas. Nah, nanti bagaimana Pak Guntur ini akan berbagi pengalaman tentunya untuk melaksanakan puasa di sana. Jadi dan mudah-mudahan Bu Ruri harapkan nih anak-anak yang luar biasa yang ada di kelas atas, kelas 3 sampai kelas 5 ini bisa menjadi inspirasi ya. Suatu saat Bu Ruri harapkan nih dari anak-anak hebat di SD Darul Hikam bisa seperti Pak Guntur, bisa sekolah ke luar negeri ya.
bisa sekolah ke luar negeri, dan tentunya ini akan menjadi pengalaman yang hebat, luar biasa. Karena apa? Karena itu akan Allah uji nih bagaimana identitas keislaman kita, muslim kita sebagai seorang muslim di negara yang minoritas muslimnya ya. Tentu ini akan jadi pengalaman hebat. Nah, nih Bu Ruri kasih bocoran nih. Pak Guntur ini sebetulnya bukan siapa-siapa, karena ini Pak Guntur ini adalah salah satu guru yang ada di Darul Hikam. Nah, beliau pernah mengajar di SMP Darul Hikam. Jadi nanti kalau misalnya bicara tentang Darul Hikam, Pak Guntur adalah pernah menjadi jadi guru di SMP Darul Hikam, dan alhamdulillahnya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Ya, guru diharapkan mudah-mudahan ya pertemuan kali ini pertemuan yang insya Allah akan sangat menarik, sangat inspiratif untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini jadi bekal pengalaman kita ya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari Pak Guntur untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Guntur, terima kasih para panitia, dan terima kasih anak-anak hebat yang luar biasa hari ini. Tetap semangat ya. Insya Allah perjalanan kita masih panjang, masih ada 24 hari lagi menuju nanti hari kemenangan, dan Bu Ruri harapkan anak-anak bisa mengisi Ramadan ini jadi lebih bermakna insya Allah. Itu saja dari Bu Ruri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ruri Sendari untuk pesan-pesannya. Kita berlanjut ke acara intinya. Nah, pada kesempatan ini kita telah mengundang seorang guru tamu. Beliau ini merupakan salah seorang guru di SMP Darul Hikam Bandung loh. Tapi saat ini beliau sedang kuliah lagi di Amerika Serikat. Saya bacakan saja resume dari guru tamu kita kali ini. Nama beliau adalah Bapak Muhammad Guntur Purwanto. Pendidikan formal beliau adalah Sarjana Pendidikan Fisika di FP MIPA Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Aktivitas beliau adalah beliau pernah menjadi asisten dosen di UPI Bandung. Dia juga pernah menjadi pengajar di Education Laboratory EduLab Bandung. Beliau juga adalah research assistant di UPI Bandung. Kemudian beliau adalah seorang staf wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan masih menjadi guru fisika di SMP Darul Hikam. Dan pada saat ini juga beliau sedang kuliah program pasca sarjana di University of Minnesota, Amerika Serikat. Yuk kita langsung saja sapa beliau ya. Assalamualaikum Pak Guntur, apa kabarnya hari ini? Pak Gunturnya sudah ada belum, Sarah? Tadi sudah ada belum? Oh, sudah ada. Apa terlempar? Nah ini dia. Bu Desi, tolong jangan jadi koskan Muhammad G. Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sarah. Dari tadi pijit mute kok nggak bisa, kenapa? Iya. Oke. Halo. Iya. Alhamdulillah ya Pak, mudah-mudahan Bapak selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjadi guru tamu pada kesempatan ini. Nah, terkait dengan kegiatan di bulan Ramadan, untuk selanjutnya mari kita simak dan dengarkan saja bagaimana pengalaman Pak Guntur dalam berpuasa di negeri Paman Sam. Untuk Pak Guntur, waktunya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guntur sehat? Sedikit Alhamdulillah, berbeda ya. Ruri. Kayaknya mungkin kalau di Amerika susah nyari apa? Potong rambut. Potong rambut. Rambutnya jadi panjang. Iya. Terima kasih Pak Guntur sudah hadir berbagi bersama anak-anak hebat SD Darul Hikam. Enggak, silahkan. Ya, Bu Ruri, terima kasih semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya diatur tadi ya mikrofon dan juga chatnya sama host, nggak apa-apa gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalkan tidak bisa nge-mute, teman-teman bisa jawab dalam hati saja, tidak perlu di-mute. Tapi kalau misalkan bisa di-unmute, boleh ya seperti itu. Tadi bisa ada suaranya gitu ya, cuman kayaknya kurang semangat nih karena nggak tahu kenapa ya, padahal masih pagi di sana. Kita coba tes lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena kesempatannya, karena izinnya gitu ya. Kita bisa melangkahkan kaki dari tempat tidur kita ke depan laptop kita untuk bergabung dalam acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur, salat beserta salam juga senantiasa kita lantunkan ke Nabi Muhammad SAW, pemuda terbesar sepanjang umat yang mana membawa umat kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ruri Sundari dan juga jajarannya, Bu Tintin serta jajarannya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi ini. Saya jarang banget Bu, jujur jarang banget memberikan materi di SD gitu ya. Seringnya dari SMP sampai atas gitu ya, SMP, SMA, lebih seringnya lagi kuliah gitu. Nah sekarang diminta, kemarin dihubungi ya sama Bu Tintin untuk sharing di teman-teman primary kayak gitu. Nah seperti apa prakteknya kita coba lihat ya seperti itu. Tapi teman-teman gak usah khawatir, selama di US anak-anak yang saya didik, maksudnya ketika saya datang ke sekolah itu adalah anak-anak primary, jadi anak-anak kecil, anak-anak SD gitu, grade-nya grade kelas 4 sampai kelas 6 gitu. Jadi mulai nih suaranya udah menyesuaikan dengan suara-suara anak-anak. Halo anak-anak, apa kabarnya gitu, how are you today gitu, seperti itu. Kalau dulu kan waktu ngajar di SMP agak intonasinya beda gitu ya. Seperti itu. Jadi terima kasih kepada Bu Ruri dan juga jajarannya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik sama Bu Ruri ataupun sama Pak Lukman pasti. Kalau Zuman ditanya, Pak Guntur kapan dipotong rambutnya? Pasti seperti itu. Iya, betul. Di sana jam berapa Pak Guntur sekarang? Nah, di sini sama jamnya. Bapak Ibu semua, adik-adik jamnya jam 9.41. Oh, kalau adik-adik ya? semua, kalau teman-teman semua lihat jam 9.41 kan di Indonesia sekarang, tapi pagi. Nah, kalau di sini malam, 9.41 malam. Malam ya. Iya. Berarti lagi udah buka saum ini, belum? Udah baru aja buka saum. Jadi bedanya 12 jam ya kita. Kalau saya kurang semangat ngasih materinya wajar gitu ya. Karena saya Pak Guntur udah harusnya waktunya tidur gitu. Kalau teman-teman kurang semangat memperhatikan, nah ini yang nggak boleh. Karena teman-teman baru bangun, baru sahur, harus semangat. Harus semangat ya, oke? Bu Ruri, saya kurang tahu nih jargon SD seperti apa. Boleh nggak saya bawain jargon SMP? Kan nggak boleh ya? Bu Ruri boleh. Boleh nih, ada yang memimpin salah satu guru. Ada yang memimpin dulu nggak? Apa yang biasa berakhlak berprestasi? Apa? Halo? Siapapun. Halo, siapapun di sini ada yang memimpin? Oh, Bu Aning. Di sini ada Bu Aning. Ya, oke. Anak-anak hebat yang luar biasa. Ingat ya, yang tepuk SD Darul Hikam berakhlak berprestasi juara sedunia ya. Juara sedunia tuh. Jadi melebihi Amerika. Amin. Siap semuanya. Tepuk SD Darul Hikam berakhlak berprestasi juara yang utama. Masya Allah, saya jadi semangat nih. Tadi udah ngantuk, aduh kapan ininya mulainya gitu ya. Sekarang makin semangat lagi. Juara sedunia kita catat ya. Kita coba. Juara sedunia dan akhirat yang utama.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita coba ya. Jadi teman-teman kalau misalkan tagline-nya, jargonnya juara sedunia dan akhirat yang utama, harus semangat ya tentunya gitu. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Boleh ya? Kita tadi ya, Chan. Terima kasih Bu Aning. Boleh tepuk tangan untuk Bu Aning? Yeay, terima kasih Bu Yeay. Andi. Sambil nunggu share screen-nya, jadi di sini kita teman-teman beda 12 jam. Tepat, gitu ya. Bumi itu bulat kan ya. Jadi kalau teman-teman ada di bagian depan bumi gitu ya, saya ada di tepat belakang bumi gitu. Kalau teman-teman ngegali bumi sampai tembus ke bawah, nah itu saya ada di sana. Karena kita beda 12 jam tepat kayak gitu. Kurang lebih ya. Oke. Nah, langsung aja. Udah ada share screen-nya belum ya? Kelihatan? Sudah Pak, sudah. Udah. Oke. Kelihatan. Sudah ada. Tip. Oke, jadi kemarin dihubungi sama salah satu guru di SD untuk menyampaikan tentang serunya berpuasa di negeri Paman Sam. Ini benua Amerika, bukan Amerika Serikat. Kalau saya di Amerika Serikat ada di sini, gitu. Nah, tapi notes-nya saya pengen ngasih awalan terlebih dahulu ya. Keep engaged. Kalian harus tetap gitu ya, ada depan kamera seperti ini. Maintain your focus. Fokusnya harus dijaga gitu ya. Dan tetap antusias. Gitu. Kalau saya membosankan, chat aja, Pak Guntur, ice breaking dulu deh. Bentar gitu ya. Agak bosan nih gitu. Gak apa-apa, chat private ke saya boleh, langsung juga gak apa-apa. Tadi udah dikenalin sama MC-nya. Ini kurang lebih panggilannya Pak Guntur, waktu dulu di SMP Darul Hikam, gitu ya, ada yang manggil kakak juga, gitu ya. Ada waktu ngajar di SMP 26, dulu pernah ngajar di SMP 26, dipanggil Koko. Kenapa Koko? Karena matanya sipit, katanya kayak orang Cina. Udah saya mau ngambilnya kok Guntur aja, gitu ya. Nah teman-teman bebas mau panggil Bapak, mau panggil Kakak, mau panggil Om, gitu ya. Terserah silakan. Mau panggil Ustadz, terserah. Nah, sekarang tadi seperti yang disebutkan oleh MC, saya sedang di University of Minnesota Twin City. Letaknya di mana sih? Nih, saya kasih highlight di sini. Letaknya di sini, dekat benua utara. Benua utara, kutub utara maksudnya. Dekat kutub utara, dekat Kanada. Kanada itu ada di sini. Jadi dingin dong. Iya, dingin banget gitu ya. Kemarin aja kita pernah di sini minus 35 derajat Celcius. Bayangin gimana coba teman-teman di sana 25 gitu ya. 27 derajat Celcius. Saya di sini pernah ngalamin minus 35 derajat Celcius. Masih hidup, Pak? Masih. Ini buktinya sampai sekarang masih ya. Seperti itu. Nah, ada sedikit moto. Tidak ada kata istirahat kecuali di surga kelak. Dalam tanda kutip ya. Bukan berarti saya nggak boleh tidur gitu sehari-hari. Tidak ada kata istirahat kecuali di surga kelak. Keep moving, inspiring, dan learning. Itu sedikit foto dari saya. Kalau misalkan mau add Instagram, boleh di muhammad.guntur.p, boleh di gurumilenial.id. Oke, kita ice breaking dulu bentar ya. Tadi langsung dibuka, langsung mulai. Kita pemanasan dulu, selain jargon gitu ya. Saya pengen teman-teman ikuti reaction yang ada di Zoom-nya. Kalau reaction-nya smile, teman-teman ikuti smile. Paham ya? Kalau reaction-nya sedih, teman-teman ikuti sedih. Alexa Putri mengacungkan tangan, ada pertanyaan? Enggak, Pak, kepencet. Oh, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh ya, kayak Alexa tadi, acungkan tangan. Langsung aja dipotong. Boleh di tengah-tengah penyampaian. Nggak usah nunggu sampai akhir. Paham ya? Nah, saya pengen minta bantuannya ke Bu Ruri, ke Bu Tintin, gitu ya. Ke guru-guru semua, nih. Tolong lihat ekspresi anak-anaknya yang paling tidak berekspresi gitu ya, yang paling tidak berekspresi itu akan dapat hadiah gitu ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya cerita gitu. Yang paling berekspresi itu akan dapat hadiah juga. Hadiahnya apa gitu ya? Insya Allah nanti kalau saya pulang ke Indonesia ingetin ya. Nanti saya kasih hadiah ke teman-teman. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu guru tolong perlihatkan muka anak didiknya, yang paling antusias siapa, yang paling tidak antusias siapa. Oke, siap. Yang paling antusias dapat hadiah, yang kurang antusias juga dapat hadiah. Jadi kalau reaction-nya smile, teman-teman ikut smile. Paham ya? Acungkan tangan kalau paham. Jempolnya kalau paham. Oke, cool.
Reaction pertama, keluarkan senyum. Oke, cool. Cool. Reactionnya pakai muka sendiri ya, bukan pakai reaction emoticon yang ada di Zoom. Cool. Oke, tuh kayak Raes, semangat banget senyumnya. Tunjukin kayak begitu. Lanjut. Tangannya mana? Keluarin. Cool. Oke, thank you. Reaction kedua, ketiga. Bingung? Tangannya dua-duanya kelihatan. Tuh kayak Budiah Mardia, semangat banget ya. Ayo yang lain. Oke, reaction selanjutnya. Gerakin kepalanya. Oke. Reaction selanjutnya. Mana coba reaction lelahnya. Oke, terima kasih Zian. Ini Zian kayaknya ekspresif banget ya. Reaction selanjutnya. Lidahnya mana? Lidahnya. Terima kasih Friza dan lain-lainnya. Terima kasih. Reaction selanjutnya. Mata, gigi. Oke. Reaction terakhir nggak ya? Terakhir kayaknya nih. Keluarin reaction yang paling kerennya. Oke, Kaisa. Oh, masih ada ternyata. Satu lagi. 1, 2, 3. Ini harus ekstrim. Harus keluarin. Harus all out. 1, 2, 3. Oke. Res. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Boleh siapa? Bu Guru yang kurang semangat siapa nih? Ada nggak ya? Tidak ada sepertinya. Tidak ada? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Yang paling Saya semangat dari siapa tadi nih? cuma bengong loh. Saya dari tadi cuma bengong. Oke. Oke, mudah-mudahan Wah, bengongnya bukan berarti tidak semangat ya. Oke, nanti Bapak Ibu Guru saya minta satu nama yang paling semangat gitu ya. Saya akan coba kasih sesuatu ya, kejutan untuk adik-adik kita. Oke, udah semangat ya. Pertama, kita pengen kedua. Setelah ice breaking, saya pengen ngajak teman-teman untuk berimajinasi. Nah, di sana teman-teman bisa, sebentar, saya coba stop share dulu ya. Berimajinasinya seperti apa? Aduh, ini kekurangannya menggunakan teknologi. Ribet sekali. Wait, di mana ya? Sebentar. Nah, imajinasinya seperti apa? Saya pengen ngajak teman-teman berimajinasi. Bayangkan teman-teman ada di Amerika, gitu ya. Kemudian teman-teman mengimajinasikan sebagai seorang Muslim di Amerika. Kira-kira bakal seperti apa? Oke. Saya kirim di chat sebuah link. Ada linknya? Coba diklik. Ada. Oke. Coba di link tersebut ada beberapa yang join tuh. Pertanyaannya sederhana, kira-kira gimana rasanya puasa di Amerika? Berimajinasi, terserah teman-teman mau tulis capek, mau tulis apa. Nggak bisa dibuka. Bisa. Bisa. Ya, aku nggak bisa. Bisa. Nggak bisa, Aku nggak bisa. Kalau nggak bisa, ditunggu sebentar. Bacaan terlalu banyak. Nih ada yang coret-coret. Tapi harus di sini banyak kan nggak bisa masuk katanya tuh. Nggak bisa. Nggak bisa Oke. Ayo. People viewing this file. Terlalu banyak orang. Boleh Ya, dibantu, nggak apa-apa. tidak dicoret-coret sayang, Cinta. Boleh Terlalu ya. banyak orang yang memakai. Oke, Katanya nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Kalau misalkan banyak orang yang memakai, yang udah masuk nih, boleh kasih sticky notes-nya. Klik ke kiri ya, ada sticky notes-nya. Kemudian diisi di sana. Seperti itu. Pak, Kalau misalkan bisa Bisa? masuk tapi harus di-download dulu.
Oh, nggak apa-apa. Boleh kalau misalkan mau download dulu boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa error. Oke. Iya, Baik, error, baik, baik. Pak. Oke, siap, siap. Terima kasih. Kalau begitu saya ganti. Kalian buka chat di bawah. Kemudian kalian jawab pertanyaannya di bawah itu ya. Kira-kira nah, bisa, udah bisa. Kira-kira gimana puasa Terlalu banyak orang di yang negeri sedang melihat Paman Sam? dokumen ini sekarang. Coba lagi nanti. Woi, mute, Ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jamboardnya kalau misalkan nggak bisa nggak apa-apa. Kalian bisa tulis di chat. Lebih lama, lebih lama. Dirga Apa itu? malah Ada taraweh tadi. Dirga malah nge-spam. Satu kali aja ya. Susah cari masjid buat taraweh. Oke, saya coba highlight ya. Susah cari masjid buat tarawih. Lebih lama. Boring, nggak ada teman. Makanannya lebih enak. Oke, kita catat baik-baik ya. Kayaknya lebih lama. Jangan spam. Tuh, kata bu gurunya jangan spam. Susah cari masjid. Puasanya lebih lama. Nggak ada teman. Susah cari gorengan. Oke. Nggak ada bala-bala. Oke. Lebih banyak ujiannya karena dikit orang Islam. Oke. Boleh lah, boleh ya. Pakai tangan, Pak. Ya. Baik, susah cari takjil. Saya coba highlight beberapa. Susah cari makanan halal, Pak. Susah cari makanan halal. Betul. Susah cari makanan halal, susah cari gorengan, tarawihnya lebih lama, makanannya lebih enak, banyak godaan tadi ya beberapa. Susah nyari masjid. Nah, kayaknya sebenarnya Bu Ruri, Bu Titin, anak-anak udah paham ya. Mendingan kalau di Amerika mendingan buka sama Indomie doang sih. Udah enak. Bener banget. Buka dengan Indomie aja udah enak. Oke. Indomie telur pakai nasi. Terima kasih, terima kasih. Oke, boleh ya. Stop chatnya, stop buka Gboard-nya, balik lagi ke PowerPoint-nya. Jadi sebenarnya teman-teman semua sudah paham kondisi puasa di US itu seperti apa. Jadi sebenarnya saya nggak perlu nyampein materi ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ya, bercanda. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Paling semangat. Enggak. Oke. Nah, materi ini boleh di-mute lagi. Nanti kalau misalkan saya minta untuk bersuara, untuk chat, baru kita bersuara. Pak Guntur, Pak Gunturnya di unmute dulu Pak Guntur. Masya Allah. Oke. Terima kasih. Nah, setelah teman-teman tahu, membayangkan, dan benar seperti itu, nanti kita coba cross-check ya. Saya akan coba jelaskan 3 kondisi di US. Pertama adalah kita akan coba kehidupan Muslim di Amerika. Kita coba gali terlebih dahulu nih, kehidupan Muslim di Amerika itu seperti apa. Pertama, dari segi populasi. Ini saya kasih bocoran. Populasi itu jumlah penduduk, ya. Jumlah penduduk US itu sangat besar. Tapi tahu nggak Muslimnya cuma berapa persen? Cuman 1,1%. Bayangkan. Ini data terbaru tahun 2019 yang saya temukan. Tahun 2019 jumlah Muslimnya itu 1,1% dari semuanya. Di Indonesia berapa persen? Di Indonesia itu 86,7%. Bayangkan tuh 1% dibandingkan 86%. Jauh ya. Artinya apa? Artinya populasi atau jumlah Muslim di Amerika itu sangat kecil. Kalau ditanya Pak Guntur, nyari teman Muslim di Amerika gampang atau susah? Susah, gitu ya. Karena sangat kecil. Kemudian yang kedua, kondisi pengingatnya dan juga infrastrukturnya, masjid dan musola. Oke. Tadi saya sempat singgung, posisi saya itu ada di Minnesota namanya. Minnesota itu kayak provinsi kalau di Indonesia gitu ya. Nah, Minnesota itu tahu besarnya seperti apa? Besarnya adalah 2 kali Pulau Jawa. Oke. Coba pikirkan, bayangkan ya. Ini sambil belajar matematika gitu ya. Minnesota itu
2 kali Pulau Jawa. Pulau Jawa segede itu tuh, kebayangkan? 2 kali Pulau Jawa itu besarnya Minnesota. Nah, di Minnesota itu jumlah masjidnya cuma 151. Bayangkan. Jadi bisa tuh kebayang ya jarak antara masjid dengan masjidnya jauh banget, berkilo-kilometer. Jadi kalau mau sholat tarawih, luar biasa perjuangan saya di sini. Harus naik bis, nunggu di bawah salju, karena lagi musim winter, musim dingin gitu ya, menuju spring. Kemudian harus berdingin-dingin ria, dan lain sebagainya. Nah dampaknya apa? Dampaknya dari 151 masjid ini gitu ya, kondisi pengingatnya kayak azan, saya nggak pernah mendengarkan azan di sini. Jujur ya, saya belum pernah mendengarkan azan selama di US. Kecuali sholat Jumat dan juga di handphone saya. Kalau di Indonesia kan enak ya, teman-teman mau diam di SD 1, ada azan dari Masjid Darul Hikam gitu ya. Teman-teman di rumah ada azan dari masjid dekat teman-teman gitu. Nah di sini enggak seperti itu. Kemudian godaan dan cobaan. Godaan di sini luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa? Karena pakaian yang kita pakai di Indonesia berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang US. Kalau di Indonesia banyak tertutup auratnya gitu ya. Kalau di sini auratnya dibuka-buka gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia gitu ya, jumlah orang yang merokok itu tidak terlalu banyak di jalanan gitu. Di sini hampir cukup banyak. Dan ini penting, coba perhatikan, rokoknya itu bukan rokok biasa, teman-teman. Ada yang tahu rokok apa? Rokoknya itu rokok ganja. Serius saya ini. Serius. Jadi Pak Guntur pernah ngisep ganja nggak di sini? Dalam tanda kutip ketika saya jalan-jalan keliling gitu ya. Karena ada orang yang merokok ganja gitu ya. Jadi tercium bau ganja itu seperti apa. Saya baru tahu baunya ganja itu ketika sampai sini. Ketika ada seperti itu seperti kayak gimana gitu ya, langsung menjauh. Jadi populasinya sedikit, kondisi pengingat azannya sedikit gitu ya. Godaannya luar biasa, cobaannya luar biasa, dan infrastrukturnya masjid dan musolanya sangat sedikit. Di kampus kita nggak punya masjid. Kita punyanya apa? Nah, ini meditation or prayer space. Jadi kita punya kayak semacam ruang meditasi. Bukan khusus untuk muslim. Jadi teman-teman yang mau meditasi ke ruangan itu, yang mau sholat ke ruangan itu, yang mau sesembahan gitu ya, agama Buddha ke ruangan itu gitu ya. Yang mau entah agama apa gitu ya, beribadah ke ruangan itu. Semuanya pakai ruangan itu, termasuk dalam tanda kutip ibu-ibu menyusui ke ruangan itu juga. Jadi saya mau sholat zuhur gitu ya di kampus, masuk gitu ya, saya nyari-nyari di gedung ini ada nggak ya ruang meditasi. Ada nemu gitu ya, udah wudhu masuk, ada ibu sama anaknya lagi gendong itu lagi menyusui. Gitu ya. Jadi complicated seperti itu. Itu kondisinya. Challenging part-nya selain kondisi gitu ya, waktu sholat sangat tentatif dan tidak ada pengingat seperti yang tadi saya sebutkan. Waktu puasa sangat menantang, nanti saya jelaskan waktu puasanya itu seperti apa gitu ya. Makanan halal. Nah, ini dia. Saya pengen cerita satu kejadian yang dulu pernah kejadian. Jadi pertama kali datang ke US, teman-teman. Saya pertama kali datang ke US sangat antusias dong gitu ya. Belum nemu nasi, belum nemu magicom gitu ya. Belum nemu makanan juga adanya sandwich, hotdog yang kayak gitu ya. Masuklah ke salah satu restoran gitu ya. Sama orang Kristiani, saya Muslim, orang Kristiani sama orang Buddha, 3 orang gitu ya, makan di restoran itu. Kemudian ada tulisannya chicken apa gitu ya. Ya, namanya chicken pasti ayam. Saya pesan itu gitu ya. Saya pesan itu, kemudian orang Kristiani ini sangat aware terhadap kondisi saya sebagai seorang Muslim. Terus orang Kristiani ini nanya ke waitersnya, ke penjaga restorannya, "Does it contain pork?" katanya. "Apakah ini mengandung babi?" katanya. Dalam pikiran saya, ini chicken gitu ya. Lah kenapa ada babinya gitu? Kan jelas-jelas namanya chicken gitu. Terus si penjaga restorannya itu bilang, "Yes, it contains pork." Dia bilang kayak gitu. "Ya, itu mengandung pork."
Terus saya kaget di sana. Pertama kali datang ke Minnesota, ke US. Astagfirullah gitu ya. Kan tulisannya chicken. Kenapa ada porknya gitu ya? Nah, dari sana mulai berpikir, ternyata tidak semua yang kita pikirkan itu halal, halal gitu. Ada chicken yang mengandung babi gitu ya. Ada vegetables, vegan gitu ya, yang tidak ada daging-daging, yang mengandung babi. Jadi ketika mau makan di restoran, kita harus selalu nanya, does it contain pork gitu ya? Does it contain pork? Does it contain pork? Terus saja seperti itu nanya, gitu. Jadi sangat-sangat challenging. Bersuci. Mohon maaf nih, harus saya jelaskan. Kalau teman-teman yang pernah berpergian ke Jepang, mungkin nggak kaget, di Jepang masih ada flasher ya, flash untuk cebok gitu kalau di toilet duduk. Di US itu tidak ada, coba bayangkan. Pertama kali datang ke Minnesota, kemudian saya ke toiletnya, toilet di bandara gitu ya, toilet di Amerika pertama kali. Saya bingung, ini ceboknya gimana? Gitu. Ini ceboknya harus gimana? Tidak ada apa ya? Kalau di toilet duduk tuh biasanya ada selang gitu kan untuk ceboknya nggak sih? Pernah kan kalau ke toilet duduk? Di US tuh nggak ada, nggak pakai itu. Terus bingung kan, kaget gitu, gimana caranya gitu ya? Ada tisu, mereka pakai tisu. Sah nggak bersucinya gitu ya? Wallahu a'lam. Teman-teman silakan tafsirkan gitu. Nah, dari sana saya belajar, kemanapun saya pergi, saya harus bawa botol aqua untuk bersuci, kayak gitu. Ya kalau nggak bawa gimana caranya gitu ya, seperti itu. Tapi akhir-akhir ini saya tahu ternyata ada produk khusus untuk cebok gitu ya, bisa beli. Sangat challenging. Nah, terus gimana dong kondisinya ketika kita sangat merasa challenging seperti itu, tantangannya? Gimana nge-maintain our imannya? Gimana caranya ngejaga iman kita gitu ya? Pertama, datang ke kajian mahasiswa muslim. Meskipun populasi di Minnesota itu di US itu 1%, nah tapi di kampus saya lumayan ada puluhan mahasiswa muslim. Kita biasanya datang untuk pengajian, biasanya mingguan, tapi saya tidak tiap minggu datang ke sana. Seperti itu. Jadi salah satu caranya bisa datang ke kajian seperti itu. Sultan ada pertanyaan? Kepijit. Kalau ada pertanyaan langsung di-unmute ya Sultan. Kemudian kedua, datang ke pengajian juga gitu ya. Itu Pengajian Pak, yang... kalau di sana Oh iya boleh Sultan, silakan. Mbak cari kiblatnya. Oh, cari kiblatnya. Pertanyaan bagus. Nah, ada handphone ya? Itu kelihatan deh handphone. Bapaknya pakai background. Iya benar. Pintar sekali. Kita coba. Nah, di handphone itu ada satu aplikasi namanya Muslim Pro. Kita coba lihat ya. Muslim Pro. Kemudian di Muslim Pro itu ada waktu azan gitu ya, ada kiblat. Kita coba klik kiblat. Nah, dia akan nge-adjust, akan menyesuaikan langsung. Kita goyang-goyang aja handphonenya untuk memastikan kalau dia berfungsi. Nah, ada arah kiblatnya tuh. Gitu. Sederhana ya, Sultan? Oh ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, kalau ada pertanyaan lagi lanjut ya. Emil nanti saya akan tanya Emil kalau ada pertanyaan. Jadi, saya lanjut dikit ya, satu slide baru ke Emil. Maintain imannya dengan cara datang ke pengajian. Kita punya pengajian mingguan bersama mahasiswa muslim di kampus saya. Dan dari mana aja mahasiswanya? Ada dari Indonesia tentunya, ada dari Malaysia, ada yang dari Afghanistan, Saudi Arabia, Pakistan, banyak macam-macam. Termasuk ada juga muslim dari Amerika. Selain itu, ini coba bayangin, karena saking jauhnya dari masjid, kita sholat berjamaah di taman. Ini waktu pengajian bulanan warga Indonesia dan warga Malaysia. Kita ada pengajian bulanan warga Indonesia, warga Malaysia. Tiap bulan, gitu ya. Sebelum musim salju, karena ketika musim salju ini sangat dingin banget. Kita cukup susah kalau keluar. Karena jauh dari masjid, kita sholat di luar.
kemudian kita datang ke pengajian. Nah, di pengajian ini biasanya kita saling mengingatkan. Agenda utamanya apa selain pengajian? Makan. Jadi tiap orang bawa makanan ke tempat itu. Aku masak apa nih gitu ya. Datang ke tempat itu, kemudian setelah pengajian kita baru makan-makan. Selain itu, kita punya komunitas namanya IMSA, Ikatan Mahasiswa Muslim Amerika. Nah, biasanya ada pengingat harian kayak Ramadan Reflection Day. Berapa ini? Hari 5 ada reflection seperti itu. Kemudian ada juga nih kayak Starting Now, Daily Tadarus for Brothers Only. Jadi kita ada tadarus harian khusus untuk laki-laki, brothers only gitu. Kita by Zoom tadarus bareng-bareng gitu. Jadi alhamdulillah meskipun sangat challenging gitu ya. Karena minoritas di sini, kalau di Indonesia kan mayoritas ya. Tetap ada yang mengingatkan, tetap bisa menjaga iman kita agar tetap terpupuk dengan baik. Nah, itu pelajaran pertama yang pengen saya share ke teman-teman semua tentang challenging part di US sebagai seorang muslim. Kita belum ngomongin puasa ya, dan gimana caranya kita menjaga iman kita di tengah-tengah godaan yang sangat luar biasa itu. Ada satu quotes yang saya tulis gitu ya, dan saya pikirkan terkadang kita ini lalai terhadap nikmat. Kita ini dikasih nikmat sebagai orang Indonesia ya, dikasih nikmat di Indonesia. Tiap hari dengar azan 5 kali dalam satu hari. Tetangga kita mayoritas muslim, untuk beribadah tidak sulit, nyari masjid tidak sulit gitu ya. Tapi kadang kita lalai. Tetapi ketika nikmat itu dicabut atau dijauhkan, ketika saya berangkat dari Indonesia yang mayoritas ke Amerika yang minoritas gitu ya, baru saya sadar bahwa Allah itu dari dulu ketika saya di Indonesia sedang memberi nikmat kepada saya untuk menjalankan ibadah sebagai seorang muslim. Paham maksudnya? Jadi sekarang itu teman-teman sedang dikasih nikmat nih sama Allah. Teman-teman dilahirkan di Indonesia yang mayoritasnya muslim. Teman-teman mau ke masjid gak ada halangan salju. Teman-teman mau berangkat ke apapun, kemana untuk ibadah gitu ya. Tidak ada halangan jarak gitu ya. Nah, baru nih ketika saya udah keluar dari Indonesia sekarang, udah di negara minoritas, baru saya mikir, oh iya gitu ya, sekarang saya cukup sulit ke masjid. Lu kemana aja dari dulu gitu ya, kenapa selama di Indonesia frekuensi ke masjidnya jarang gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman, pertama catatannya adalah syukuri teman-teman ada di Indonesia. Ketika teman-teman udah dewasa, kuliah ke luar negeri, kayak saya, ke Amerika, teman-teman baru sadar, oh iya, Allah itu sedang ngasih nikmat nih, ada di hidup gitu ya, di negara mayoritas muslim. Oke, itu nomor 1. Saya stop dulu. Ada pertanyaan dulu? Setelah ini kita baru masuk ke puasanya ya, itu baru kehidupan seorang muslimnya di US. Kalau ada pertanyaan boleh acungkan tangan. Sultan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya coba lanjutkan. Ada yang lain, Pak Guntur. Ada yang raise hand kok tidak? Oh banyak. Ternyata saya Banyak di banget bawah. nih yang raise hand. Oke, siap. Oke, masih banyak waktunya. Ke Emil dulu. Tadi saya janji ke Emil. Emil silakan pertanyaannya. Pak mau nanya, kalau azan di USA itu waktu azannya sama nggak kayak di Indonesia? Oke, pertanyaan bagus. Cool. Boleh tepuk tangan untuk Emil. Nah, jadwal azannya sama atau enggak? Jadwal azan itu menyesuaikan posisi matahari ya. Nanti saya jelaskan dari segi sainsnya. Tentu beda gitu. Teman-teman subuh di sana mungkin 4:30. Subuh di saya 5:30. Teman-teman waktu sholat maghrib berbuka sekarang mungkin jam 6. Saya baru berbuka 7:30 atau jam 8 malam. Jadi berbeda. Nanti saya jelaskan lebih detail di slide selanjutnya di bab puasa ya Emil ya. Cool. Pertanyaannya. Oke, ke Rafasya. Boleh Rafasya silakan. Halo Rafasya. M Rafasya 3D. Kacamata biru.
di unmute, Ibu Bapak bisa atau masih. Nah, oke, bisa. Silakan Rafasya pertanyaannya. Kak Guntur, kalau di sana emang benar kalau siangnya lebih lama? Pertanyaan bagus. Benar gak ya siangnya lebih lama? Tergantung musim. Kalau sekarang musim dingin, yang lebih lama itu dari musim dingin ke musim musim panas, dingin, spring, summer, itu siangnya lebih lama. Tapi kalau misalkan dari musim gugur ke musim dingin, itu malamnya yang lama. Kapan itu? Oke, saya coba runtut ya. Musim dingin ke musim panas itu dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Itu siangnya lama. Bisa sampai 14 sampai 16 jam siangnya. Lama ya. Oke, ini saya jelaskan juga nanti ya. Tenang. Kemudian kalau misalkan Rafasya stay di US-nya dari bulan September sampai bulan Desember, malamnya yang lebih lama. Gitu. Saya pernah di sini mulai malam gelap itu jam 4 sore, bayangin. Jam 4 sore udah malam. Saya masih kuliah itu, jam 4 sore sampai jam 8 malam kuliah saya. Itu malam. Pulang dari kampus itu malam. Nah, secara sainsnya seperti apa? Secara perhitungan azannya seperti apa? Nanti kita bahas di bab kedua puasa. Oke? Thank you Rafasya pertanyaannya. Itu jawaban sementara. Kita ke tadi laki-laki, kita coba ke perempuan sebentar ya. Shalomita, 4C, boleh? Kak, kalau di sana berarti agamanya kebanyakannya apa? Oke, good. Pertanyaan bagus. Terima kasih Shalomita. Yang paling banyak di sini agamanya agama Kristen. Katolik. Seperti itu. Yang banyaknya Katolik. Di sini ada juga Buddha kayak gitu, kemudian ada juga Yahudi, kemudian ada juga agama-agama lain. Sebentar. Oke. Ada agama-agama lain tapi tidak mayoritas. Yang mayoritasnya adalah Katolik di sini. Seperti itu. Lebih dari 50%. Nah, cuman kebanyakan juga di sini ada ateis kayak gitu. Tahu ateis? Ateis itu yang tidak beragama. Seperti itu. Terima kasih Shalomita pertanyaannya. Kahtan. Silakan Kahtan. Kahtan 3D. Wah, masih banyak nih yang bertanya. Gak apa-apa ya, kita lanjut dulu. Kahtan? Itu nggak bisa di-unmute katanya Bapak Ibu Guru. Masih nggak bisa di-unmute? Coba, nah bisa. Pak Guntur pernah ke negara lain nggak selain Amerika? Pernah ke Jepang, transit doang tapi tapi yang stay lamanya di Amerika. Ini adalah negara pertama saya keluar selain dari Indonesia. Jadi ini pertama kata. Ya. Oke, thank you. Selanjutnya Danish. Kak, apakah jika Kak Guntur sedang sholat di meditation room or prayer room itu pernah sholat bersamaan dengan orang non-muslim yang sedang beribadah di sana nggak, Kak? Nah, pertanyaan bagus banget. Nah, selama ini pengalaman saya belum pernah papasan sama orang muslim yang sholat di sana bareng. Kayak gitu. Tapi selain meditation room, dulu pernah ke student center. Student center itu kayak ruang ODM lah kayak gitu. Ruang ODM, tapi lebih besar, satu gedung. Nah, di sana saya pernah sholat, ada prayer room juga, tapi bukan meditation. Nah, itu baru pernah sholat bareng mahasiswa muslim. Gitu. Tapi nggak banyak, sekitar 3 orang aja. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah bertanya. Ibra. Kak. Oke. Kak Guntur, Ya. kalau lagi ke US, kalau pulang ke Indonesia suka bawa rendang atau bawa sate nggak, Kak?
Kan biasanya kalau di sana angin rendang. Oke, pertanyaan bagus. Nah, belum pernah saya pulang ke Indonesia, jadi selama datang ke US ini belum pernah pulang ke Indonesia. Tapi di US juga ada yang menyediakan bumbu rendang instan. Jadi biasanya kalau di pengajian bulanan itu sama orang-orang Indonesia ada yang bawa rendang kayak gitu. Terus kalau pulang gimana? Tentu gitu ya. Kalau bawa ke US nggak bisa. Kita nggak bisa bawa daging-dagingan karena dilarang. Tapi kalau ke Indonesia pasti saya bakal makan rendang. Gitu ya. Ini masih, terima kasih Ibra pertanyaannya. Ini masih ada Ryuga, Fahri, dan juga Rafa, masih banyak ya. Kita coba stop dulu tanya jawabnya, kita coba bahas puasa dulu ya. Baru setelah itu kita balik ke tanya jawab. Oke? Sepakat ya? Sepakat? Anggukan kepala kalau sepakat? Oke. Oke, kedua kita bahas tentang puasanya. Serunya berpuasa di Amerika. Nah, seseru apa sih puasanya di Amerika? Kita coba lihat. Pertama, dari segi waktu. Nah ini nih, tadi yang bertanya dari segi waktu. Lihat ya. Ini waktu fajar, subuh. Di sini. Ini pergerakan matahari dari aplikasi Muslim Pro itu. Ini sunrise. Sunrise itu matahari terbit. Gitu ya. Kalau teman-teman saum, teman-teman batas untuk sahurnya di sini. Jarak ke sini seberapa nanti kita lihat. Kemudian ini zuhur, asyar, maghrib, isya. Sorry. Ini 7 April hari ini. Waktunya, oke, saya pengen ngasih challenge ke teman-teman. Fajar itu waktu sholat subuh, jam 5.18 pagi. Oke. Jadi teman-teman nggak boleh makan lagi setelah dari sini kalau lagi saum ya. Sunrise itu bukan waktu sholat, wajib gitu ya. Sunrise itu matahari muncul gitu ya, matahari terbit. Waktu zuhur jam 1.15, waktu asyar jam 5 kurang 6 menit. Maghribnya nih lihat. Saya baru buka jam 8 tadi gitu ya. Ini waktunya tarawih sebenarnya kayak gitu. Isyanya jam 9.12. Mulai tarawih itu bayangin dari jam 9.12 sampai jam 1. Loh, lama banget. Kenapa? Karena di sini tarawihnya, mohon maaf, tidak seperti di kebanyakan masjid yang ada di mana? Di Sunda gitu. Pernah nggak teman-teman ngalamin tarawih ya di salah satu masjid? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terus satu napas sampai ujung gitu. Pernah nggak? Nah, di sini tarawihnya nggak seperti itu gitu ya. Tarawihnya, satu kali tarawih itu menuntaskan 3 juz surat. 3 juz surat. Jadi dari jam 9 sampai jam 1 malam. Tidur, kemudian bangun, jam 4 sahur, sholat subuh jam 5. Jadi puasa itu sangat challenging di sini. Oke? Nah, sekarang saya pengen teman-teman keluarkan pensil sama catatan, coba hitung dari data ini, dari data jam waktu sholat ini, hari ini saya puasa berapa jam? Ayo, bisa nggak? Coba hitung. Kemudian tulis di chat ya. Ayo, tulis di chat. 15 jam. 15. Ayo, tulis di chat. 16. Jadi jam 11, 12 jam, 16. Nah, udah ada. 15 setengah. 18. Oke, thank you. Boleh ke chat ya. 18. Siap. Kita coba. Oke, fokus dalam hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Oke, cool. Fokus lagi dalam hitungan 2, 1, 0. Oke, terima kasih. Oke, yang mana yang benar kita hitung bareng-bareng. Waktu sholat itu, waktu puasa itu dari fajar, dari subuh ya, dari azan subuh, atau ada yang bilang dari imsyak, tapi nggak beda jauh waktunya. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Azan subuhnya jam 5.18.
Jam 5.18 pagi sampai jam 5.18 sore itu 12 jam. Oke. Nah, sekarang nyisa dari 5.18 sore sampai 7.51. Itu sekitar berapa jam? Dari 5 ke 8? 3 jam ya. 3 jam. Jadi antara 14 sampai 15 jam. Oke. Teman-teman kalau saum di Indonesia berapa jam? 12. Jadi lebih 12. banyak 14. sama atau lebih sebentar? Banyak. Lebih sebentar. Di Indonesia lebih sebentar. Kalau saya? Lebih lama. Good. Jadi benar prediksi teman-teman, lebih lama gitu ya. Lebih lama. Nah, kenapa bisa lebih lama? Pertanyaannya gitu ya. Kita coba bahas di sini, day and night. Saya guru sains, jadi kalau misalkan ngejelasin sesuatu nggak pakai sains, kurang pas. Nah, seperti apa? Kita coba lihat ya. Bentar, ada yang ketok-ketok pintu. Sebentar ya. Mohon maaf banget, mohon maaf. Nggak apa-apa, bentar. Apa di news? Oke, kita coba lanjut. Nah, kenapa bisa lebih lama? Kenapa bisa lebih sebentar? Oke, kenapa seperti itu? Oke, jadi kita punya bumi nih. Bumi ini dibagi menjadi 2. Sorry, mana nih? Maaf ya. Ada suaranya. Iya ya, nggak ada suaranya ya. Oke. Bisa, San. Wait a minute. Dulu baru. Oh. Kok hilang ya? Sebentar. Mana? Bentar ya, teman-teman. Oke, got it. Nah, ini kan, jadi yang kondisi hitamnya itu malam, kondisi yang ininya, yang tidak hitam, itu siang. Seperti itu. Itu day, yang ini day, ini night. Tapi pada faktanya, posisi bumi ini tidak seperti ini. Tidak seperti ini posisi bumi. Ada sudut kemiringan bumi. Sudut kemiringan bumi ini sekitar 21,5 derajat. Jadi agak miring. Gimana kelihatannya? Oke, kita coba putar buminya. Nah, seperti itu. Oke. Gitu. Posisi Indonesia ada di tengah, di ekuator nih. Jadi malam sama siangnya tetap sama 12 jam. Tapi bagi orang-orang yang di atas nih, ada jarak siang yang lebih lama ketika di sini. Gitu. Nah, ketika posisinya buminya ada di sebelah sini, oke. Nah, posisinya jadi seperti ini.
Let's compare the amounts of sunlight and darkness in the northern hemisphere now Kayak that gitu. it's Paham December. maksudnya? Mudah-mudahan The paham amount ya. of darkness Jadi does intinya adalah karena posisi buminya, oke, saya ulang ya. Jadi karena posisi buminya tidak seperti ini, gitu ya. Ada beberapa bagian di kutub utara yang dapat siangnya lebih lama, dan kutub selatan dapat malamnya lebih lama. Nah, saya posisinya kutub utara nih. Nih lihat, siangnya lebih besar dibandingkan dengan malamnya. Malamnya cuma segini kutub utara tuh. Jadi siangnya lebih lama. Makanya saum saya lebih lama, yaitu 14 sampai 15 jam. Tapi kalau Indonesia, ini posisinya Indonesia di tengah-tengah, tidak dipengaruhi oleh ini. Siang dan malamnya sama tuh, jarak dari sini ke sini-nya sama. Kurang lebih sih seperti itu. Saya tidak mau teman-teman pusing gitu ya, tapi pada faktanya kenapa bisa di kutub utara itu lebih lama siangnya sekarang? Karena sebenarnya bumi itu tidak seperti ini gitu ya, tapi agak condong gitu ya. Kutub utaranya agak condong ke arah matahari, jadi kutub utaranya dapat matahari yang lebih banyak. Jadi siangnya lebih banyak. Seperti itu. Makanya itu yang menyebabkan puasa saya lebih lama. Kalau teman-teman karena posisinya di ekuator, jadi malam dan siangnya itu sama aja, 12 jam. Seperti itu. Oke? Nah, terus gimana kondisi sholat tarawihnya? Tadi saya sempat cerita kalau misalkan di US ini gitu ya, cukup sulit untuk sholat tarawih ke masjid. Nanti saya coba ceritakan gitu ya. Tapi kemarin ada satu berita yang sangat luar biasa. Ada yang pernah dapat infonya tentang ini? Ada yang ingat? Beritanya rame loh. Ibu gurunya ngangguk-ngangguk. Pasti tahu ibu gurunya. Tapi mungkin adik-adik kemarin gitu ya, di US itu, tahu ya? Di US itu ada di awal bulan Ramadan gitu ya, ada yang sedang rame-ramenya yaitu sholat tarawih di Times Square. Times Square itu adalah salah satu tempat yang paling terkenal di dunia gitu ya, salah satunya di US gitu ya. Nah, orang-orang Muslim pada sholat tarawih di sana. Kita coba dengarkan ya, renungkan, dengerin kondisinya seperti apa. Jujur kalau saya sendiri terenyuh mendengar ini, gitu ya. Terenyuh, sedih, terharu, macam-macam. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Sorry, ada yang salah. Maaf. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Oke, jujur ketika saya dapat berita itu, saya terenyuh dan saya terharu. Kenapa? Karena itu salah satu tempat ikonik di US gitu ya. Dan ada sholat tarawih di sana kayak gitu. Dan banyak yang ngechat, termasuk Pak Lukman, Pak Rishan, guru-guru di Darul Hikam itu pada ngechat. Pak Guntur, ikut sholat tarawih di Times Square nggak? Gitu ya. Terus jawaban saya gitu ya, izinkan saya menjawab menggunakan Maps ini. Lihat, posisi saya di atas, di Minnesota. Times Square ini di sini, di kanan. Kalau kita pakai mobil nih, jaraknya berapa? 18 jam 38 menit. Gitu. Jadi saya nggak di sana, karena jaraknya sangat jauh.
pakai mobil nih driving 18 jam. Kayak dari ujung Sumatera atas ke ujung Sumatera bawah kayak gitu. Itu kalau pakai mobil. Kalau pakai pesawat berapa lama? Kalau pakai pesawat nih. Berapa? 2 jam 35 menit. Atau pakai connecting flight 2 kali terbang itu 4 jam. Jadi sangat jauh gitu. Jadi ketika ditanya kemarin pada ngechat Pak Rishan, Pak Lukman gitu ya, Pak Fikri, guru-guru SMP Darul Hikam, pada di sana nggak? Pada ikut nggak Pak Guntur katanya? Nggak ya, karena jaraknya sangat jauh ke Times Square. Tapi pernah nggak ke Times Square? Pernah dong, kayak gitu ya. Ini waktu ikut Narsis ya, waktu bulan Januari. Saya datang ke Times Square. Tepat di sini, tepat saya berdiri di sini itu tempat tempat tarawihnya kayak gitu. Nah, kenapa saya terenyuh mendengarkan itu? Karena saya teringat salah satu pengajian dulu pernah waktu di UPI, saya sering ikut pengajian Al-Jin gitu ya. Kalau tidak salah dulu pernah ada yang bilang gitu ya, salah satu ciri kebangkitan Islam itu adalah ketika negara-negara barat itu sudah mulai berkumandang azan kayak gitu ya. Kemudian Islam sudah melebar gitu ya sayapnya di negara-negara barat. Dan teman-teman tahu nggak, selama bulan puasa ini di Minnesota itu baru ketok palu kemarin gitu ya, 1 Ramadan, kalau Minnesota itu boleh mengumandangkan azan selama bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, selama ini nggak boleh. Selama ini azan itu tidak boleh berkumandang keluar. Kalau di Indonesia kan boleh ya keluar ya. Nah tapi ketika bulan Ramadan ini, orang-orang Muslim yang diam gitu ya di pemerintahan mengadvokasi gitu ya, meminta gitu ya untuk azan ini dikumandangkan keluar gitu. Nah jadi selama Ramadan ini azan boleh berkumandang keluar. Kedengeran nggak ke tempat Pak Guntur? Tidak, karena jaraknya cukup jauh masjidnya. Jadi kalau saya datang sholat tarawih ke masjid, ini jaraknya, ini masjidnya, MAS namanya, Muslim American Society. Sengaja saya fotoin nih. Ini nih buat murid-muridnya Bu Ruri dan Bu Tintin saya fotoin. Seperti ini pemandangan, kotak, tidak ada kubah, tidak ada apa. Jadi kayak ruangan aja kayak gitu. Jaraknya seperti apa nih? Sebenarnya kalau driving itu 9 menit kalau pakai bis. Cuman yang luar biasanya itu apa? Nunggu bisnya, karena bisnya 30 menit sekali. Bis ke sana itu 30 menit sekali. Rumah saya di sini, masjidnya di sini. Saya harus jalan ke sini, nunggu bis di sini. Nah, nunggu bis di sininya yang cukup luar biasa di kondisi winter ini. Kenapa? Karena suhunya -4 sampai -20 derajat. Jadi kalau bercandaan sama teman-teman kayak Pak Fikri gitu ya. Wah, enak ya Pak Guntur mah di sana mau ke masjid aja pahalanya banyak gitu. Karena udah harus melawan dingin gitu ya, harus nunggu bis gitu ya. Sedangkan kalau orang-orang Indonesia kan dari SMP Darul Hikam ke Masjid Darul Hikam dekat gitu. Seperti itu. Tapi pada faktanya jujurly gitu ya. Biar kayak orang-orang Tangerang. Jujurly gitu ya, selama bulan Ramadan ini saya tidak tiap hari ke masjid karena kondisi itu. Kadang gitu ya, malam-malam tuh suhunya bisa sampai -17 derajat, dan kalau kita maksain keluar di kondisi seperti itu malam-malam, anginnya kencang, malah kita yang akan mati kedinginan, berbahaya. Nah, yang ke masjid siapa? Kebanyakan yang punya kendaraan kayak mobil sendiri gitu, mayoritas ke masjid. Nah, tadi sempat disinggung ke masjid di sini sholat tarawihnya lama. Ini ada cerita ya, saya punya teman guru Minnesota di sini, guru SMP grade berapa ya? Grade 11 ya, SMP berarti ya. 11 ya SMP. Enggak, grade 7 ya SMP. Guru SMP dia cerita kalau dia punya siswa muslim yang selama bulan Ramadan ini ketika di kelas tidur gitu ya. Terus saya tanya, kenapa bisa tidur? Si gurunya itu nanya ke siswanya, why are you always sleeping in my class? Dia bilang seperti itu. Si siswanya menjawab, because I'm fasting, katanya. I'm fasting, and at night, I went to the mosque. Dia bilang kayak gitu. Dia berangkat ke masjid untuk sholat tarawih. Sholat tarawihnya tadi sholat isya jam berapa? Jam 9, 12, sampai
jam 1. Karena kita harus 3 juz dalam 1 malam. Jadi luar biasa. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab di sesi yang puasa ini, saya pengen cerita tentang toleransi. Di samping tadi ya cobaannya sangat luar biasa, toleransinya juga luar biasa. Alhamdulillah selama di sini saya punya teman-teman yang sangat toleransi. Ramadan pertama saya ada di kota Nashville. Di sana saya berkumpul bersama teman-teman Fulbrighter saya. Fulbright itu beasiswa saya ke sini. Ini teman-teman saya asalnya. Ada yang dari Amerika Selatan, ada yang dari Eropa. Ini sekitar 112 negara berkumpul di sana. Agamanya macam-macam. Kayak gitu. Tapi mereka tahu panitianya kalau Muslim itu sedang berpuasa waktu itu. Akhirnya apa? Kita punya satu event namanya Gala Dinner. Gala dinernya itu dimundurin ya bahasanya. Dimundurin gitu ya. Dimundurin ke waktu azan maghrib jam 8 malam. Seperti itu. Ini sebelah kanan saya orang Mongolia non-muslim, sebelah kiri saya orang Bulgaria non-muslim gitu ya. Nah, kita baru mulai makan itu kumpul di sini jam 6 pagi, baru mulai makan ini ketika maghrib, jam 8. Sorry, salah. Jam 6 malam kumpul, jam 8 mulai makan. Di sana saya merasakan toleransi di sini cukup luar biasa. Seperti itu. Begitupun dengan teman-teman yang Buddhis, Buddha, Chinese Buddha, Kristiani, kayak gitu ya, dan agama-agama lainnya. Kita ngadain munggahan bareng ini. Kok saya di mana? Apakah saya yang moto? Enggak. Saya berangkat ke sini, ke Nashville. Kayak gitu, jadi waktunya bentrok. Gitu, jadi toleransinya cukup luar biasa. Nah, ada sesi terakhir sebenarnya umat Islam di Amerika dan umat Islam di Indonesia. Cuman saya skip aja, nanti kita coba perdalam di bahasan diskusi. Seperti itu. Ini momen-momen ketika saya diundang ke acara-acara mereka, kita sharing tentang agama, gitu ya. Kita sharing tentang budaya Indonesia, budaya Amerika. Ini waktu Halloween, waktu itu kita belajar juga tentang Halloween. Ini waktu Thanksgiving, macam-macam. Seperti itu. Oke. Terakhir, welcome to Ramadan. Walk humbly, talk politely, dress neatly, treat kindly, pray attentively. And of course, we should donate generously. Semoga Allah memberkati kita dan menjaga kita dalam keimanan kita. Oke, kita buka sesi tanya jawab selanjutnya. Ini udah banyak banget yang bertanya. Tanya jawab juga. Boleh ke siapa nih? Ryuga. Yang pertama Ryuga dulu. Boleh, silakan Ryuga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ryuga. Bagaimana cara menghadapi perbedaan budaya Muslim di Amerika? Oke, terima kasih. Cool, pertanyaannya keren. Bagaimana caranya menghadapi perbedaan budaya di Amerika ya? Mungkin ada yang Muslim, ada yang Kristiani. Prinsip saya sederhana. Saya lupa ayatnya mana, gitu ya. Hadisnya mana. Agamaku untukku, gitu ya, agamamu untukmu. Jadi kita nggak pernah menyinggung atau bertentangan masalah keagamaan dengan mereka, gitu ya. Yang penting akidah kita Islam, ya udah kita Islam, gitu ya. Kita nggak peduli kalau orang lain akidahnya apa, gitu ya, nggak usah peduli. Biarkan saja seperti itu. Yang jelas kita punya akidah sendiri dan kita jalani seperti itu. Teman-teman, saya percaya ketika teman-teman beranggapan tentang US, pasti ada Islamophobia namanya. Pernah nggak sih? Gitu ya. Pasti itu. Dulu waktu saya berangkat ke US, saya ada jenggot dikit gitu ya, sama kumis. Nama saya Muhammad depannya. Jujur saya deg-degan banget mau ke US tuh, namanya Muhammad gitu ya, berjenggot dan berkumis. Tapi ketika datang ke US, alhamdulillah teman-teman, saya dapat teman-teman lingkungan yang sangat luar biasa di sini, yang sangat suportif. Kayak gitu. Mereka sering mengundang datang ke rumahnya untuk melaksanakan event kayak tadi Halloween,
kemudian Thanksgiving, acara ulang tahun mereka gitu ya. Kita datang ke sana, kita sharing pengalaman. Dan mereka selalu nanya, kenapa orang Muslim itu puasa gitu ya. Nanya dalam tanda kutip positif ya. Kenapa sih orang Muslim itu puasa, nanya. Nah, jadi kita harus menjadi brand ambassador Muslim. Itu tantangannya gitu ya. Waktu itu ditanya culture Indonesia. Kenapa Indonesia itu apa gitu ya, saya lupa pertanyaannya. Nah, saya harus bisa menjelaskan Indonesia. Jadi ketika ada di negara minoritas Muslimnya seperti saya menjadi brand ambassador Muslim, menjelaskan, oh iya kita kita menjalankan puasa karena ini gitu ya. Dulu pernah ditanya, kenapa sih kamu nggak makan babi gitu ya? Kemudian kita jelaskan dari segi sains, dari segi apa gitu, seperti itu. Jadi pede aja gitu ya, jangan takut namanya Muhammad misalkan kayak saya, nggak usah takut. Gitu. Pada faktanya benar teman-teman, ini pengalaman saya gitu ya. Saya belum pernah mengalami hal-hal yang negatif di sini gitu ya, dari segi hubungan toleransi antar umat beragama. Terima kasih Ryuga. Next ke siapa? Sarah yang nunjuk deh ya. Ya, selanjutnya Atalia kelas 4A. Oke, silakan Atalia. Pak, di situ minyaknya mahal juga nggak, Pak? Oke, good pertanyaannya. Saya suka pertanyaannya. Minyaknya mahal juga nggak? Nggak, di sini nggak mahal. Oke, saya coba kasih gambaran teman-teman ya. Di US itu barang-barang tidak mahal. Ini kaitannya sama rambut saya, ya. Barang-barang produk itu nggak mahal. Teman-teman beli iPhone 13, tahu bedanya sama di Indonesia berapa? Bedanya 4 juta. 10 juta, Pak. Serius. Jadi mau nitip beli iPhone ke saya, boleh sini. 10% ya harganya. Nggak, saya bercanda. Kalau mau nitip boleh. Saya beli iPad di sini, itu harganya bedanya 5 juta sama di Indonesia. Bayangkan. iPad mini berapa, Pak? Adalah gitu ya. Untuk kuliah aja. iPad mini di Indonesia 9 juta jadi 4 juta, boy. Enggak, bukan yang Pro. Yang adalah pokoknya harganya gitu ya. Wih, yang Pro. Udah, 6 juta berarti 6 juta. Kalau iMac, kalau iMac Sultan. iPad Pro balik lagi ya. Kalau iMac harga produk, iMac saya belum ngecek ya berapa harganya. Harga produk itu murah di sini. kok jadi ke Harga daging ayam gitu ya. Harga minyak goreng itu murah. Enak. Sekali lagi ya, produk itu murah di sini. Yang mahal itu apa? Jasa. Jasa potong rambut itu mahal, teman-teman. Saya harus potong rambut itu mengorbanin $50 sampai $100. $50 tuh 750.000 sampai $100. Potong rambutnya 50 euro, Kak. Di Jerman. Iya, kayak gitu. Di Jerman ya. Kan di sini US. Iya kok lebih Ini dolar. mahal. Pantesan rambutnya Gitu. panjang. Iya, makanya saya dari $50 itu saya bisa beli daging sapi berkilo-kilo. Serius. Jadi saya mikir, lah ngapain saya potong rambut gitu ya? Ya udah potong rambutnya nanti aja. Nah, itu gak usah dicontoh, kalau di Indonesia kan murah potong rambut ya, seperti itu. Gitu. Jadi harga minyak goreng di sini murah. Ya. Di situ McD mahal nggak? McD di sini $1 ada harganya, 15. Ih, murah banget. Murah banget. $1 16.000. Kalau semuanya ya memang murah. $1 kan 16.000 jadi gak terlalu murah. Pantesan rambut Pak Guntur panjang ya. Iya kalau Ternyata. mendingan beli daging sapi. Orang-orang di Amerika kalau ke Indonesia kaya tuh. Bener Makanya banget. banyak orang-orang US ke Indonesia untuk holiday ke Bali gitu ya, ngabisin duit, dan mereka nggak merasa habis duitnya karena mereka penghasilannya besar di sini. Jadi intinya kalau di US jasa itu mahal. Teman-teman mau pijat aja di sini mahal. Tapi kalau produk itu murah gitu. Sekali lagi ya, tidak untuk dicontoh, rambutnya harus panjang. Ini mah karena kondisi ya, karena kondisi. Pak Sultan, Pak. Ya, Tapi Pak, saya punya uang berbagai macam negara.
Iya, gimana? Dolar. Tadi putus-putus. Sultan punya uang dari bermacam negara, Cenaka. Cool. Oke, makasih. Ibunya nih, Ya. euro, rupiah. Oke, balik lagi ya. Tadi MC-nya siapa lagi? Sarah? Ya, satu-satu dulu ya. Yang selanjutnya Fahrid kelas 3C. Ya. Dipersilakan untuk bertanya. Kak, kalau di Amerika berapaan KFC? Lagi di mute. Pokoknya di mute. Apa di mute? Ya, oke. Sorry. KFC di sini, dulu saya pernah beli KFC harganya $5. Itu produknya apa ya? Nasi termasuk ayam, sama ada side dish-nya. Cuman saya lupa. Harga $5 itu kalau dirupiahkan berapa? 5 kali 15? 75. $75, sekitar segituan. Itu Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya. Lanjut. Ya, selanjutnya Rafa kelas 4A. Ini untuk yang pertanyaan yang terakhir ya. Pak, kalau di Amerika puasanya berapa hari? Puasanya berapa hari? Oke, sama kayak di Indonesia. Di Indonesia berapa hari sekarang puasanya? 30 sebulan. 30 atau 29, pokoknya 1 bulan ya. Di Amerika juga sama. Ada yang 30. Seperti itu. Iya. Ada yang 29, ada yang 30, sama kayak gitu. Karena kita ada dihintari oleh bulan yang sama kan, US dan Indonesia itu bulannya cuma satu mengintari bumi, dan kita berpatokannya ke posisi bulan yang sama. Jadi jumlah harinya sama. Nah, cuman ya, karena kita beda 12 jam, siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih akhir. Jadi teman-teman ada di masa depan. Jadi teman-teman duluan. Teman-teman sekarang hari Jumat kan? Jumat jam, jam 10.51 pagi. Betul? Oke, catat baik-baik teman-teman. Jumat jam 10.51 pagi. Saya hari Kamis jam 10.51 malam. Jadi siapa yang lebih dulu? Kita. Kalian. Kayak gitu, kalian. Makanya kalau bercandaan sama teman-teman gitu ya, orang-orang Indonesia tuh orang-orang dari masa depan gitu ya. Sementara orang-orang US tuh orang-orang dari masa lalu kayak gitu. Tapi itu bercandaan aja. Itu karena pengaruh posisi bumi terhadap matahari aja tadi. Gitu. Jadi teman-teman puasanya sudah lebih banyak. Berapa hari berarti teman-teman di sana puasanya? Udah 6 ya? 6. Nah, sekarang sama hari ini kan 6 tuh. Saya baru menyelesaikan 5 hari. Gitu. Karena teman-teman duluan. Semoga terbayang. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ibu MC, Sarah? Sudah ya. Kami persilakan untuk Bapak untuk menutup acara ini. Oke, baik. Terima kasih pertama-tama atas antusiasmenya. Tadi saya pesan antusiasme di awal ya. Dan teman-teman sangat antusias banget ya. Pertanyaannya di luar prediksi saya gitu ya. Dan itu bagus gitu ya. Itu bagus. Keep asking gitu ya. Tetap bertanya ke segala apapun itu gitu. Tetap bertanya, tetap antusias, dan tetap kepo terhadap sesuatu. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, ada salah kata gitu ya. Tadi misalkan ada yang resen banyak gitu ya, tapi nggak sempat kejawab semuanya. Teman-teman boleh chat ke WA saya. Tadi informasinya di awal ada ya, nomor WhatsApp saya atau ke IG saya. Boleh gitu ya. Boleh ditanya ke Bu Tintin, ke Bu Ruri, nomor saya boleh. Mau sharing gitu ya. Mau nyobain video call Indonesia US gitu ya. Boleh gitu ya. Nanti kita video call dan kita coba sharing. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua mohon maaf. Kemudian yang ketiga mohon maaf kalau ada kesalahan. Yang ketiga semangat. Ya, semangat untuk meraih cita-citanya. Bagi teman-teman yang punya cita-cita untuk kuliah ke luar negeri, jangan putus harapan, gitu ya. Saya dari desa, gitu ya, dari ujung Kulon Banten.
Gak pernah terbayang saya mau studi dibiayain sama pemerintah US ke Amerika gitu. Silakan, boleh. Jadi mimpi itu gratis, selama itu gratis, bermimpilah setinggi-tingginya, setinggi langit gitu ya. Kalaupun teman-teman terjatuh, maka teman-teman akan terduduk di antara bintang-bintang. Kemudian yang keempat, semangat puasanya. Gitu ya. Kelas 5, kelas 6, ini level 4 sampai level 5 ya kalau nggak salah. Kelas 5, kelas 4, itu mudah-mudahan bisa tamat 30 hari. Gitu ya. Tamat 1 bulan. Kalian punya target 1 bulan selesai? Cung, yang punya target 1 bulan selesai, acungkan tangan. Mana nih yang raisen? Oh, banyak. Ada 16. Cuma 16 orang yang punya target? 38, 40. Banyak dari 200. Oke, banyak. Oke, teman-teman semangat puasanya gitu ya. Insya Allah gitu ya. Teman-teman bersusah-susah sekarang gitu ya. Berlapar-lapar, sorry bukan susah-susah ya. Berlapar-lapar, berdahaga-dahaga sekarang gitu ya. Tapi pahalanya juga sangat besar. Gitu. Perbanyak dengan sedekah, perbanyak dengan ibadah, sholat sunnah gitu ya. Perbanyak dengan tadarus Al-Quran. Kalau misalkan teman-teman bisa hatam 1 juz Al-Quran, kenapa tidak? Gitu. Seperti itu ya. Yang paling terakhir teman-teman, semoga diberikan kelancaran selama aktivitas bulan Ramadannya, dan kita doakan ya, semoga guru-guru kita bisa diberikan kelancaran, bisa diberikan kesehatan gitu ya, bisa diberikan kemudahan dalam membimbing kita semua di SD Darul Hikam. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Tintin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita tutup acara ini, mari kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Asep Wahyu SAG. Kepada Bapak Haji Asep Wahyu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang luar biasa Pak Guntur. Terima kasih ya Pak Guntur sudah memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga dari siswa-siswi kita ini Darul Hikam bisa ada yang kuliah juga nanti di luar negeri insya Allah. Amin. Ya. Mari anak-anak kita berdoa kepada Allah. Ya, doanya adalah doa yang sudah kita hafal, itu doa setelah belajar ya, karena kita tadi sudah belajar banyak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba min qawli hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Asep Wahyu MAG untuk SAG untuk doanya. Baik, kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Guntur yang sudah bersedia menjadi guru tamu kali ini. Insya Allah apa yang sudah disampaikan sangat bermanfaat bagi kami. Untuk teman-teman juga terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan ya. Dan untuk Ibu dan Bapak Guru juga kami ucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingannya di acara sharing session pengalaman berpuasa di negeri Paman Sam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.